Hai semuanya, selamat datang kembali. Selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 24 November 2023. Bersama Subiantik, sehat dan cantik bersama Subiantik. Oke Neng Betty nih, sebelumnya perkenalkan ya Neng Betty, nama saya Mbak Vivi. Untuk webinar malam hari ini akan dipandu oleh saya ya Neng ya. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tentang cara membuat keju olahan soft cheese, yang pastinya bakal seru banget dengan narasumber ahlinya, Neng Betty Kusumawardani, yang biasa dipanggil dengan Neng Betty. Halo Neng Betty, selamat malam. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Assalamualaikum Mbak Vivi. Mbak Vivi ya, Waalaikumsalam. maaf tadi ya, saya lupa. Iya Neng Betty ya, Oke, waalaikum. oke, terima kasih. Oke, nah, teman-teman, Neng Betty Kusumawardani ini bertempat tinggal di Yogyakarta ya, Neng ya? Iya, Beliau ini mempunyai jabatan koordinator bidang pendidikan ekoenzim Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta ya, Neng ya? iya betul Mbak. Oke. Nah, sebelum lanjut ke materi inti nih, Neng, apa sih makna kesehatan buat Neng Betty? Eh, oke, kalau kesehatan, makna kesehatan buat saya itu adalah bagaimana kita bisa menyayangi diri kita sendiri, menjaga apa yang sudah Allah berikan di diri kita, bagaimana kita bisa menjaga pemberian itu sebaik-baiknya. Itu sih, Mbak. Iya, iya, Neng. Berarti untuk kesehatan itu memang penting banget ya, Neng ya. Ya, betul. Iya, oke. Untuk apa namanya? Untuk webinar kali ini kita akan membahas keju olahan ya, Neng ya. Ya, Untuk keju olahan dibuat dengan memasak dan mencampur beberapa jenis keju alami ya, sehingga mendapatkan hasil akhir dengan aroma, cita rasa yang sesuai selera. Jadi untuk membuat keju olahan dibutuhkan bahan baku keju alami yang telah dibuat dari susu segar ya, Neng ya? ya, Oke, nah kali ini kita bakal seru banget nih karena kita bakal melihat langsung tutorial cara membuat keju olahan ya, soft soft cheese. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja di room chat-nya teman-teman ya. Oke, silakan Neng Betty untuk memaparkan materinya ya, Neng ya. baik. Terima kasih. Oke, Neng. Sudah terlihat ya materi saya ya. Iya, Neng, udah. Oke. Oke. Eh, sebenarnya ini saya memberikan materi keju olahan ini adalah saya sekedar hanya ingin sharing kepada teman-teman semua. Eee, di sini saya juga masih belajar, dalam artian, saya memang belum mendalami secara sebenar-benarnya, tapi apa proses yang sudah saya pelajari, saya ingin berbagi dengan teman-teman, sehingga nanti ketika mungkin teman-teman ada yang lebih mengerti, lebih paham, ingin berbagi ilmunya, saya terbuka. Jadi tidak masalah ya, kita di sini belajar sama-sama. Saya di sini juga masih belajar, saya juga bisa belajar dari teman-teman dan mungkin teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman saya juga. Nah, untuk mengenai keju ini, kebetulan saya
dan anak saya adalah penggemar keju. Sehingga saya coba, mencari-cari sumber, gimana sih bikin keju sendiri. Nah, kalau untuk keju alami sendiri memang saya belum belum mencoba untuk belajar, mungkin next ketika kalau mungkin saya masih ada sudah ada waktunya lagi. Nah, kalau yang sudah pernah dan sering saya lakukan adalah membuat keju olahan ini. Nah, keju olahan, mungkin teman-teman sering kalau di supermarket itu membeli keju keju yang biasa itu ya di supermarket kita temui ada berbagai macam merek seperti Kraft, Procheese, dan segala macam. Mungkin teman-teman bisa melihat dari bahan bakunya di situ dan sebagian besar atau hampir seluruhnya itu adalah keju olahan, itu bukanlah keju yang alami atau keju yang sebenarnya. Nah, di sini saya mau sharing, belajar saya membuat keju olahan itu sendiri. Oke, next. Nah, ini kalau arti dari keju sendiri, itu adalah, susu yang sudah kita pisahkan antara zat padatnya dan zat cairnya. Nah, yang padat inilah yang nantinya akan kita campurkan atau kita olah dengan menggunakan enzim tertentu yang disebut rennet, kemudian kita olah sedemikian rupa, kemudian difermentasikan, sekian lama, nah itulah yang biasa disebut keju. Jadi ini adalah, arti keju yang sebenarnya. Ini bukan keju olahan, tapi ini adalah keju yang sebenarnya. Jadi kita menggunakan bakteri atau enzim tertentu yang biasa disebut rennet untuk mengolah susu atau padatan susu yang sudah kita pisahkan itu menjadi keju. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya sendiri, keju ini, banyak versi. Ada yang menyampaikan bahwa keju itu adalah makanan yang dimulai masih, zaman-zaman, prasejarah, di mana, apa, manusia prasejarah itu sudah memasuki tahapan, hidup, menetap. Kalau dulu kan awal-awal mereka berpindah tempat ketika di situ sudah tidak ada makanan lagi, kemudian mereka berpindah. Nah, ketika manusia prasejarah ini mulai mengenal kehidupan nomaden atau kehidupan yang, eee, tetap di situ tidak berpindah-pindah lagi, mereka mulai belajar untuk bertani, beternak, dan sebagainya. Nah, dari situlah mereka mulai mengenal susu dan kegunaannya. Jadi, eee, awal mulanya itu sudah ada yang menyampaikan sudah dimulai dari zaman prasejarah mengenai keju ini. Kemudian ada lagi juga sumber yang menyampaikan bahwa keju itu juga di awal-awal ditemukan di dalam dinding makam Mesir kuno, yang kurang lebih, sekitar 4.000 tahun yang lalu. Dari gambar-gambar di dinding itu menjelaskan bahwa, mereka sudah memproduksi dan mengkonsumsi keju. Nah, dari sinilah kemudian keju itu menyebar ke wilayah Yunani, Roma, dan sebagian besar negara Eropa. Nah, keju itu sendiri, variasinya bermunculan itu berkembang pesat di daerah Eropa. Nah, di situ ada kayak, cheddar, ada kayak mozzarella, keju feta, keju Gouda, dan berbagai macam keju yang lainnya. Itu, sebagian besar itu dari
wilayah Eropa. Nah, kemudian ada juga yang, menyampaikan bahwa asal muasal keju itu adalah ketidaksengajaan ketika para penggembala sapi menyimpan susu di dalam tempat minum yang terbuat dari perut hewan. Jadi zaman dulu kan wadah-wadah makanan atau susu itu atau minuman itu terbuat dari, eee, perut hewan atau yang lain-lainnya. Nah, kebetulan perut hewan itu kan mengandung enzim. Kemudian enzim inilah yang secara tidak sengaja menjadikan susu itu menjadi mengental dan terpisah antara padat dan cairnya. Yang padat itu dadeh dan yang cairnya adalah whey. Nah, kemudian mereka sudah, mengenal apa yang menjadi bakal keju ini. Nah, untuk jenis keju itu ada banyak, macam-macamnya. Itu biasanya berdasarkan bahan baku, kemudian bagaimana proses pembuatannya, negara asalnya, dan macam-macam pembedanya. Tapi semua jenis keju yang ada di dunia ini belum tentu orang-orang kita familiar. Dan mungkin di Indonesia jarang atau susah sekali ditemukan. Nah, kalau yang untuk populer nih di Indonesia, ada keju cheddar, ada mozzarella, ada cream cheese, ada parmesan, atau, beberapa keju lain seperti feta ataupun gouda. Seperti itu sudah mulai populer di Indonesia. Nah, jika melihat dari proses pembuatan dan campuran bahan yang digunakan, dibedakan menjadi 2 keju itu, yaitu keju alami dan keju olahan. Nah, keju olahan ini nanti yang akan saya coba sharing bagaimana, saya belajar membuat keju olahan itu. Nah, kalau untuk keju alami sendiri, nah keju alami ini sesuai dengan namanya ya, keju ini memang dibuat dengan bahan alami yaitu dari susu segar yang dicampurkan dengan garam, kultur, dan enzim yang biasa disebut rennet. Nah, meski menggunakan campuran garam, biasanya kalau yang keju alami ini kandungan garamnya cenderung lebih rendah. Saat pembuatannya sendiri, setelah, dipisahkan, dadih dan whey-nya, diolah sedemikian rupa, kemudian difermentasikan minimal 90 hari. Nanti ketika difermentasikannya itu lebih dari 90 hari, itu biasanya akan berpengaruh pada, pematangannya, rasa dan aromanya itu biasanya akan menonjol. Jadi ketika keju itu semakin tua, dia rasanya itu akan semakin pekat dan baunya juga semakin tajam. Nah, kalau keju alami ini biasanya teksturnya lebih mudah hancur atau pecah. Jadi, tidak seperti keju yang kita temui pada umumnya, biasanya lebih elastis ya. Kemudian pada aromanya, aromanya itu tergantung dari jenis kejunya itu sendiri. Macam-macam, ada yang earthy, nutty, ataupun fruity. Nah, keju ini setelah selesai diperam, itu wajib dimasukkan ke dalam lemari pendingin dengan suhu di bawah 4 derajat. Kalau tidak, maka biasanya keju akan lebih cepat rusak. Nah, ini keju olahan. Kalau keju olahan itu juga bisa kita buat, kita juga memanfaatkan keju alami, hanya kita kombinasikan, jadi ini keju alami yang sudah jadi, kita kombinasikan dengan bahan-bahan tertentu, seperti
pengemulsi, bahan tambahan padatan, kemudian pengaturan keasaman, pewarna, pengawet, dan lain-lainnya. Kemudian keju ini juga menggunakan garam, tambahan garam ya, itu biasanya lebih tinggi penggunaan garamnya. Jadi, eee, keju olahan itu cenderung rasanya lebih ke asin. Kemudian proses pembuatannya itu juga lebih simpel, kita tidak perlu mendiamkan atau diperam, karena adonannya itu hanya hitungan mungkin jam atau, lebih bagus sih minimal 1 hari itu nanti kita sudah bisa langsung konsumsi. Nah, keju yang olahan ini bisa menjadi keju batang, atau yang model slice, atau yang pasta atau saus seperti itu. Kemudian teksturnya lebih elastis dan lebih lengket. Nah, aromanya ini justru aromanya khas susu karena kita memberikan tambahan susu di dalamnya nanti. Nah, untuk penyimpanannya, biasanya keju-keju olahan, terutama buatan pabrikan ya, itu lebih dapat bertahan lama di suhu ruangan. Jadi, keju olahan itu kita kalau belum dibuka, itu kita tidak perlu menyimpan di dalam kulkas. Jadi masih dalam kemasan itu, kalau di supermarket itu cukup ditaruh di rak-rak itu saja, jadi tidak perlu di dalam pendingin. Itu yang keju olahan. Nah, kemudian kalau misalnya kita buat sendiri, mungkin tidak seawet kalau buatan pabrik ya, karena kita kalau bikin sendiri kan, eee, mestinya kita selektif dalam memilih bahan-bahan. Kita tidak menggunakan pengawet, pewarna, jadi untuk meminimalkan zat-zat yang tidak baik akan masuk ke dalam tubuh. Oke, tapi untuk mengenai keju olahan ini, ada beberapa negara itu yang tidak mengakui itu keju. Jadi beberapa negara menganggap keju itu ya hanya ada keju alami. Keju olahan ini bukanlah keju, seperti itu. Nah, ini ya tadi ya, kita bisa lebih mengontrol ketika kita bisa membuat keju olahan sendiri, kita bisa memilih bahan-bahan yang digunakan, kemudian penyimpanannya juga tidak sepanjang kalau buatan pabrikan. Nah, ini contoh resep yang, biasa saya gunakan. Yang pertama, gunakan keju alami, keju yang keras. Pilih yang keju alami ya, jadi tidak bisa menggunakan keju olahan. Ya, keju alami ini kita bisa menyesuaikan aja antara 100 sampai 200 gram. Jadi nanti ini resep ini masih bisa diutak-atik, disesuaikan dengan selera lidah kita. Keju keras itu kalau di sini itu ada pilihannya seperti cheddar, Gouda, Parmesan, atau Edam. Untuk yang alami. Tapi untuk keju cheddar sendiri itu biasanya, eee, saya jarang ya untuk cheddar sama Gouda ini, jarang saya menemukan keju alami, itu ada di supermarket. Biasanya kalau di toko bahan roti atau supermarket, untuk keju alami itu yang sering saya jumpai adalah Edam dan Parmesan. Kalau cheddar dan Gouda ini biasanya adalah produk-produk, keju artisan, biasanya seperti itu. Kalau di market, apa, online itu banyak ya kita temui seperti keju keju cheddar atau Gouda. Nah, ini kita gunakan keju keras ya, bukan keju yang lunak. Kalau keju alami yang lunak seperti, eee, saya pernah menggunakan keju yang agak lunak, tapi bukan mozzarella, saya lupa namanya apa itu, eee
Intinya dia lunak tapi chewy. Kalau mozzarella lunak molor dan dia nggak molor tapi chewy. Itu pernah saya gunakan untuk membuat soft cheese ini dan hasilnya kalau di waktu saya coba itu kurang bagus. Jadi buat saya yang pernah saya coba itu memang lebih cocok kalau pakai keju keras. Kemudian susu. Nah, susu ini kita bisa menggunakan susu segar sekitar 1 liter atau susu yang full cream. Jika menggunakan susu yang sudah dalam kemasan kotak, pilih full cream dan dilihat, bahan bakunya. Karena ada beberapa susu itu yang, susunya itu kurang dari 99% karena biasanya kadang ada pabrik yang menambahkan lebih banyak air daripada susu murninya. Nah, teman-teman bisa cek dulu kemasannya, pastikan yang susunya banyak, tidak banyak campurannya. Kemudian garam, pilihan garam bebas ya. Kalau saya ini bikinnya pakai garam Himalayan, porsi garam nanti bisa disesuaikan dengan selera teman-teman juga, karena dilihat nanti dari keju keras yang digunakan. Kejunya yang kita gunakan itu kan sudah ada asinnya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa menambahkan sedikit demi sedikit dulu garam, nanti ketika sudah mendapatkan asin yang diharapkan, itu sudah cukup untuk penambahan garamnya. Oke, kemudian sebagai bahan padatannya, teman-teman bisa menggunakan tepung maizena atau tepung Garut. Nah, ini di sini saya menggunakan sekitar 100 gram. Biasanya kalau lebih banyak nanti dia akan semakin padat. Kemudian saya di sini juga menambahkan butter yang tawar. Teman-teman juga boleh menggunakan butter yang asin dan kembali nanti teman-teman adjust sendiri untuk takaran garamnya ketika menggunakan butter yang asin dan kejunya. Oke, ini mungkin, resep yang saya gunakan ini. Nah, ini cara membuatnya amat sangat simpel. Kejunya itu yang keju alami kita parut, kemudian kita sisihkan, kemudian, tepung maizena atau Garut itu kita tambahkan dengan sedikit susu yang kita gunakan dari 1 liter tadi untuk melarutkan, kemudian susu kita masak pakai api yang kecil saja, supaya susunya tidak gosong. Pakai api yang kecil, kita langsung masukkan, keju yang sudah diparut, garam, kita masak sampai kejunya larut. Jadi apinya kecil, sampai kejunya larut. Nanti kalau apinya terlalu besar, nanti, susunya sudah surut, kejunya belum larut, seperti itu. Jadi pastikan apinya kecil, kejunya sampai larut. Kemudian, kita masukkan maizena, kalau kejunya sudah larut semua, kita masukkan larutan maizena atau tepung Garutnya tadi. Nah, kita masak sampai mengental seperti pasta dan matang. Oke. Nah, setelah masak, kita bisa masukkan ke cetakan. Cetakannya bebas, bisa pakai, cetakan Tupperware atau kalau di video nanti yang akan saya sharing, saya menggunakan cetakan bekas wadah susunya tadi. Nah, kita taruh di ruangan dulu sampai dingin, setelah dingin kita tutup, masukkan ke kulkas minimal 5 jam. Atau lebih baik 1 hari, karena semakin padat itu semakin baik. Semakin enak nanti motongnya semakin gampang. Nah, kalau sudah padat, kita keluarkan dari cetakan, kemudian kita bisa potong sesuai kebutuhan. Oke, nah untuk materinya hanya itu saja. Mungkin bisa dibantu Mbak untuk, video cara saya buatnya.
untuk, apakah ada jenis susu khusus untuk pembuatan kejunya, Neng? Seperti yang saya sampaikan tadi, sebaiknya gunakan susu segar atau kalau susu, kemasan, itu gunakan yang full cream dan pilih dilihat label di kemasannya, pilih yang, minimal 99 atau full 100% memang susu murni yang digunakan. Karena kalau susu kemasan itu biasanya kadang ada yang ditambahkan campuran air, Iya. gitu. Jadi pastikan yang lemaknya tinggi, jadi, eee, lebih kental ininya ya, masih padatannya masih ada, seperti itu. Oke, iya, Oke. Neng. Berarti itu, apa namanya, itu nggak usah pakai proses fermentasi gitu ya, Neng, ya? Kalau untuk Enggak. pembuatan ini? Oh, enggak ya? Bukan, kalau keju olahan kita tidak perlu fermentasi, jadi ketika dia sudah memadat, tergantung ya kita bikinnya apa, kalau kita bikin kayak yang model pasta atau krim, itu setelah mengental, itu sudah bisa langsung digunakan. Tapi kalau kita mau bikin yang modelnya agak padat, itu biasanya kita kita cetak dulu, setelah padat itu baru kita gunakan dan itu tidak harus menunggu diperam, enggak. Jadi kita buat asal dia udah padat, ketika diiris itu sudah enak kayak layaknya kita ngiris keju biasa, itu sudah bisa digunakan. Oke. Berarti itu kalau waktunya itu, berapa tadi ya, Neng? Berapa lama itu ya? Setelah Kalau itu untuk masukkan ke itu? memadatkan itu Mhm. setelah dituang ke cetakan, kita biarkan dingin dulu. Nah, setelah dingin, uap panasnya habis, kita tutup cetakannya, kita masukkan kulkas, nanti minimal sekitar 5 jam lah. Sekitar 5 jam kita bisa keluarkan dari cetakan. Atau lebih baik misalnya 1 hari. Misalnya kita bikin malam, baru besok paginya itu keluarin dari cetakan, kayak gitu. Jadi kan Oh, dia berarti lebih iya, semakin kokoh biasanya. iya, oke. Berarti semakin lama itu semakin bagus ya, Neng, Eee, untuk secara secara ini tekstur aja biasanya lebih padat. oke. Berarti itu untuk, teksturnya berarti padat ya, Neng, bukan itu ya yang, lentur gitu, enggak ya? Oh, dia padat tapi tidak keras. Kalau yang ini ya, kalau yang, saya buat ini dia padat tapi tidak keras. Jadi kalau keju keju olahan yang di supermarket itu, Iya. yang mohon maaf saya nyebut merek biar lebih paham aja, kayak keju Kraft, Procis dan lain-lainnya, itu yang kotak-kotak itu kan dia padat Keras. padat. Nah, Oke. kalau ini dia lebih lebih soft, jadi lebih agak sedikit lebih kenyal, gitu. Oke, iya. Dan, ya kalaupun diiris, jadi modelnya dia lebih kenyal kayak keju mirip-mirip kayak keju slice itu, gitu. Iya, Neng. Jadi Heeh. tidak bukan yang padat dan keras itu enggak, karena ini memang saya buatnya yang soft, kayak yang ini. Iya, oke, Neng. Terus ini ya, Neng, apa tahapan yang sangat penting dalam pembuatan keju itu, Neng? Tahapan yang penting itu jelas pemilihan bahan, eee, semakin bagus bahannya, insya Allah itu akan semakin baik hasilnya. Eee, Teman-teman pastikan kalau menggunakan apa, kalau misalnya menggunakan susu segar, pastikan setelah membeli susunya untuk dapat segera diolah. Karena, apa ya, yang namanya susu segar itu kan kalau dia terlalu lama didiamkan kan nanti, kualitasnya juga akan turun, seperti itu. Minimal kalau misalnya teman-teman, mau misalnya mau bikin tapi sudah beli susu tapi nggak bisa langsung, eee, sudah beli susu segar tapi nggak bisa langsung eksekusi, minimal
teman-teman ini dipasteurisasi dulu susunya. Jadi susunya dipanaskan, tapi dengan api kecil, tapi tidak sampai mendidih. Jadi cukup cukup di bagian pinggiran panci itu timbul, gelembung yang kecil-kecil itu aja. Ya, itu nanti dengan begitu nanti teman-teman bisa menunda, misalnya pagi beli susu setelah dipasteurisasi, mungkin teman-teman bisa siangnya atau menjelang sore baru bikin, itu enggak apa-apa. Tapi misalnya teman-teman, saya pengen pengen nyiapin bahannya dulu nih, tapi eksekusinya nanti-nanti aja seadanya waktu saya. Ya udah teman-teman nanti bisa pakai keju susu kemasan. Itu kan dia sudah jelas lebih tahan lama, bahkan di suhu suhu ruang pun tidak masalah, tidak harus di kulkas, seperti itu. Jadi tahapan paling penting adalah, pemilihan bahan. Kemudian yang kedua, prosesnya, dipastikan semua peralatannya bersih, dan dipastikan ketika menggunakan api karena kita kita mengolah susu, di mana susu itu kalau diolahnya terlalu panas, nanti juga hasilnya apa ya, mungkin dari segi rasa kalau karena susu itu gampang gosong ya, Mbak, ya. Jadi, eee, sebaiknya dengan api kecil dan dia tidak kalaupun matang, matangnya itu tidak sampai yang, meletup-letup gitu. Jadi cukup kayak muncul, apa, letupan sedikit kayak tadi mungkin di videonya kalau memperhatikan ada kayak letupan tapi jarang, cuma sekali itu udah jarang. Jadi jaraknya nggak kalau kayak air mendidih itu kan jelas ya, kayak gitu. Sama Oke. yang jelas, kalau boleh saran mungkin, eee, sebaiknya memang teman-teman menggunakan peralatan yang ada aja yang isi di rumah, cuman, memang panci kalau kalau ada, lebih baik menggunakan yang stainless, gitu. Jadi pengolahannya insya Allah kalau dengan stainless akan lebih sehat dan, eee, kalau bisa memang di atas kompor ya. Jadi kan ada beberapa yang mungkin, mengolahnya itu mungkin bisa jadi pakai slow cooker ataupun apa. Nah kalau saya tetap diolah menggunakan api, gitu. Karena, eee, saya pernah mendapatkan mungkin ini ilmunya di luar keju ya. Saya pernah mendapatkan ilmu dari seseorang yang kompeten bahwa makanan yang kita olah itu akan lebih baik ketika kita memasaknya dengan api. Nah, saat ini di era modern seperti ini banyak sekali peralatan masak yang memudahkan kita, menyingkat waktu kita, itu menggunakan seperti listrik. Ya kan? Elektronik ya, Bang, ya? Nah, oven listrik, Mhm. air fryer, kemudian microwave, magicom, itu memang memudahkan kita. Tapi dari sisi kesehatan, makanan itu akan lebih sehat dampaknya bagi tubuh kita ketika kita memasak makanan dengan api. Nah, itu yang saya pelajari dari seseorang yang kompeten di ahlinya tentang kesehatan. Ya ini di luar keju ya, tapi Iya. saya sampaikan mudah-mudahan bisa membantu dipahami, gitu. Iya, Itu sih mungkin yang terpenting prosesnya itu sih, Mbak. iya, oke. Oke, Neng, terus ini bagaimana cara menyimpan keju agar tahan lebih lama, Neng? Oke, kalau keju buatan sendiri ini kan, kita kan tidak pakai pengawet, kalaupun pakai pengawet, mungkin itu dari misal kita menggunakan susu kemasan. Pastinya susu kemasan itu sorry, susu kemasan itu yang murni, itu saya biasanya menemukan ada 2 macam.
Yang satu itu susu yang memang dia hanya tahan 2 minggu. Tapi ada juga susu yang tahannya bisa berbulan-bulan. Nah, kalau yang hanya tahan 2 minggu ini, biasanya dia lebih alami ya. Dia tidak pakai pengawet, jadi awetnya itu karena, proses pasteurisasi itu tadi sih setahu saya ya, dan pengemasannya. Makanya dia hanya bertahan 2 minggu. Kemudian ada susu yang, kita gunakan yang pakai kemasan yang berbulan-bulan itu biasanya kan pakai pengawet ya. Mhm. Nggih, jadi, kalau untuk menyimpan hasil kejunya sendiri, kalau kita buat sendiri, itu biasanya, kalau bisa sih dalam 2 minggu itu sudah habis, dan itu masuk ke kulkas kalau yang kita buat sendiri. Beda dengan pabrikan. Kalau pabrikan memang keju olahan ini lebih tahan di suasana atau di suhu ruang. Kalau yang kita bikin ini sebaiknya masuk ke lemari pendingin, Oh, heeh, maksimal kalau bisa sih dalam 2 minggu habis. Eee, Kalau di freezer, saya belum pernah sih Mbak nyoba simpan di freezer, tapi, eee, mungkin bisa ya, mungkin teman-teman nanti kalau mau bikin bisa coba sebagian simpan di freezer, sebagian di lemari es yang bawah, heeh. gitu. Biasanya kan karena kami penggemar keju, saya bikinnya maksimal paling cuman dengan 1 liter susu saja, jadi nanti kan cepet habisnya, kayak gitu aja sih. Nggih, Itu kan, Neng Betty sendiri itu kan penggemar keju ya, Neng? ya. Ya, untuk keju itu apakah, baik untuk kesehatan gitu, Neng? Nah, mengenai baik atau tidaknya, kalau keju yang baik itu, menurut saya itu adalah keju yang alami. Nah, kalau keju alami ini kan dia melewati tahap pemeraman menggunakan kultur itu tadi yang disebut rennet ataupun enzim, sama layaknya ketika kita memfermentasikan makanan fermentasi. Kayak misalnya, eee, apa ya, minuman-minuman fermentasi yang biasa kita buat yang kayak ada yang dari kulit nanas ataupun apa. Nah, kayak cuka apel itu adalah produk-produk fermentasi, seperti yogurt, kefir, itu adalah produk-produk fermentasi. Keju alami ini juga fermentasi. Nah, kalau yang alami ini, dia akan membantu, menyeimbangkan flora di dalam usus kita. Beda dengan keju olahan pabrikan, ada penambahan zat-zat tertentu, nah terutama garam. Biasanya kan garamnya lebih tinggi, seperti itu. Nah, kalau dari sisi amannya secara kesehatan, itu lebih baik gunakan yang keju alami. Atau dengan membuat keju olahan kita sendiri, jadi kita lebih bisa mengontrol bahannya, gitu. Jadi kalau Itu yang alami, proses fermentasi, itu biasanya bagi yang alergi susu, itu lebih bisa menerima, setahu saya seperti itu. oke. Itu kan untuk keju olahan sendiri itu yang tadi ya, Neng, itu Mhm, kan juga terdapat dari, apa itu, keju, pabrikan gitu alami. ya, Neng, ya? Ya, Ya, keju-keju yang jadi alami, heeh. ada. Oh berarti, maksudnya kan itu kata Neng Betty ya, kalau keju pabrikan itu kan nggak bagus gitu. Apa ada, apanya namanya, maksudnya ada keju sendiri itu ya, Neng? Maksudnya ada Wah, sendiri itu yang nggak baik gitu? saya nggak bilang keju pabrikan nggak bagus ya, Mbak, ya. Cuman kan
hanya mungkin bahan-bahannya Heeh, itu kan ada tambahan yang membuat tidak bagus itu adalah seperti pengawet, oh iya, heeh. ya pewarna, kemudian garamnya kita nggak tahu garam yang digunakan garam apa, seberapa banyak. Sebenarnya kalau keju yang dicampurkan ya itu bagus gitu loh. Mhm, Jadi ketika bahan yang baik terlalu banyak ditambahkan bahan-bahan yang menurut saya kurang tepat, maksudnya kurang ya mungkin dari sisi kesehatan, sebaiknya dihindari, itu kan yang baik jadi tercampur gitu kan, jadi sisi heeh, baiknya tidak bisa maksimal seperti itu. Makanya itu tadi, kalau kita bisa bikin sendiri kan kita bisa lebih memantau, oh bahan yang kita gunakan ini loh, kayak misalnya garam, saya sengaja milih pakai misalnya garam Himalayan, mhm. karena lebih lebih baik daripada misal pakai garam garam rafinasi ataupun garam yang lainnya kayak gitu. Gitu sih, Mbak. Iya. Berarti ini kan untuk pembuatan keju berarti itu nggak perlu apa namanya, diperlukan adanya bakteri gitu ya, Neng? Itu Kalau kan yang keju kayak olahan enggak? pelajari gitu ya, heeh, Ya, keju heeh, olahan kita tidak perlu menggunakan bakteri apapun ataupun enzim apapun. Jadi kita cuman memanfaatkan keju alami yang sudah ada, kemudian, kita menambahkan bahan-bahan tambahan seperti tepung-tepungan, tambahan susu, garam, dan butter. Sebenarnya keju olahan ini ada yang sebenarnya kemarin saya mau bikin bikin satu video lagi, tapi secara waktu mungkin saya nggak sempet. Jadi, keju olahan ini ada 2. Yang pertama kita menggunakan tambahan keju alami, yang kedua kita tidak menggunakan tambahan keju alami. Jadi ada 2 2 mmm, yang pernah saya lakukan, pernah saya buat. Yang tanpa keju alami itu dia pakai pakai susu. Jadi hanya susu, kita ambil dadihnya aja, kita ambil kepala susunya yang kental, setelah dikoagulasi. Jadi, terpisah antara padatan dengan airnya, pakai pakai asam sitrat ataupun pakai, lemon. Itu setelah terpisah, nah padatannya inilah yang kita olah, kita menambahkan bahan-bahan lain sehingga menjadi keju. Dan keju ini tidak perlu diperam, bisa langsung kita gunakan setelah dia memadat di lemari pendingin. Sebenarnya kemarin rencana saya mau menyampaikan dua dua video ini, tapi mungkin karena waktunya ya mohon maaf mungkin waktunya saya untuk bikin itu nggak sempat. Mungkin next untuk materi berikutnya nanti iya bisa boleh. saya share ya untuk yang jenis satu lagi itu yang tanpa keju Heeh. alami itu, nggih, Kalau gitu. untuk, yang tanpa keju alami itu ya, prosesnya sama gitu, Neng? Prosesnya kurang lebih sama, hanya Mmm, kita perlu intinya kalau sama benar-benar sama sih enggak, yang jelas perlu adanya dimasak, tetap tetap kita mhm, membutuhkan api untuk pemasakan. Nanti kita memisahkan padatannya dan airnya. Jadi nanti hasilnya yang dihasilkan akan cenderung lebih sedikit. Jadi ini kalau yang kita menggunakan tambahan keju alami ini, dari bahan 1 liter susu dengan tambahan-tambahan lainnya, itu hasil kejunya nanti akan menjadi 1 kilo lebih, 1 sampai 1,5 kilo keju. Tapi kalau yang proses yang satu lagi, yang tanpa keju alami, biasanya saya per 1 liter susu itu hanya menghasilkan 100 gram.
Jadi lebih Berarti sedikit. perbandingannya, banyak banget ya, Neng, perbandingannya jauh banget ya? Iya, jadi saya kan pancinya nggak terlalu besar ya, jadi paling paling banyak itu saya bikinnya dari 2 liter susu, ya itu cuman jadi sekitar 200 gram, Mmm, itu. Dan itu iya. tanpa pakai keju alami. Dan kalau yang model yang keju yang tanpa keju alami itu, saya lebih suka pakai, ini, yang susu segar. Jadi biasanya kalau weekend, saya pagi ke pasar, kan di dekat pasar kebetulan ada yang jualan susu segar itu setiap hari, saya beli, ya udah, mungkin nanti siangnya saya bikin, kayak gitu. Terus besoknya baru sudah bisa dikonsumsi, sudah padat, kayak Oh, gitu. yang tadi kan itu pakainya susu kemasan ya, Neng, ya? Yang di video ya? Kalau yang ini, yang di video ini tadi saya menggunakan susu kemasan, Mmm, gitu. oke. Tapi sebenarnya pakai susu segar juga bisa, nggak masalah, bebas. Cuman kan mungkin, saya mikirnya gini, mungkin ya namanya emak-emak mungkin mikir ekonomisnya, tapi Mmm, dapat dapat vitaminnya, ya udah, karena harus butuh susu yang banyak, saya beli susu segar aja. Karena susu segar lebih murah harganya. 1 liter saya beli di sini di Jogja itu 1 liter 10.000 susu segar. Sementara kalau saya pakai susu kemasan per 1 liternya itu, di atas 15.000, antara 15 sampai 20.000, berarti kan sama aja 2 kali lipatnya gitu kan. Ya hitung-hitungan lah biasa emak-emak kayak gitu. Berarti, menurut Neng Betty ini lebih enak yang mana nih, susu segar atau susu Kalau kemasan, Neng? susu Lebih kemasan trust yang itu mana? kadang-kadang ya, Mhm, meskipun katakanlah di labelnya itu 100% susu murni, maksudnya nggak ada campuran air ataupun apa, sama-sama begitu. Tapi mmm, kadang saya merasakan, eee, keluaran pabrikan A dengan pabrikan B kan biasanya ada bedanya. iya. Saya nggak tahu apakah ada tambahan atau apa, itu ada bedanya. Kalau susu segar ya murninya dari susu itu, cuman ya ini saya nggak tahu ya kalau yang lainnya. Biasanya kalau susu segar itu saya ngerasa ketika diolah itu, tapi kalau dari hasilnya sih enggak. Ketika mengolah saja, itu dia kalau yang susu segar saya beli dari pasar itu dia masih, karena mungkin masih segar, belum dilakukan pengolahan apa-apa, jadi lebih amis kalau saya bilang, daripada susu yang kemasan. Mungkin susu kemasan itu sudah melalui tahap proses pasteurisasi dan sebagainya, jadi mungkin kadar amisnya tidak setajam ketika kita menggunakan susu segar. Tapi kalau dari segi rasa, saya kira tidak terlalu beda jauh. Kalau rasa itu saya lebih ini, yang membedakan itu kalau susu yang padat ini yang menggunakan keju alami, itu dari kejunya, keju alami yang kita gunakan. Biasanya lebih dari situnya rasanya, perbedaannya, gitu. Nah, ketika saya pakai keju Edam kalau nggak salah, itu dia lebih lebih tajam rasanya. Mungkin karena keju keju Edam itu kan keras dan keju termasuk keju tua ya, Mmm, itu dia lebih tajam. Karena dulu pernah saya mencoba yang kurang berhasil itu yang pakai, maaf, keju, saya lupa namanya itu tadi yang modelnya dia agak kenyal dan dia nggak bisa hancur, itu dia lebih soft, secara rasa lebih soft, nggak terlalu tajam. Jadi kalau rasa menurut saya, untuk susunya sendiri mau segar mau kemasan itu tidak terlalu menonjol bedanya, yang membedakan bahan tambahannya. Misalnya kayak garamnya, kayak itu tadi keju alami yang digunakannya, kemudian, misalnya tanpa keju alami,
kita untuk memisahkan padatan dan whey-nya itu pakai cuka atau kita pakai lemon, itu biasanya juga pengaruh ke rasanya. Saya ngerasa kalau misalnya saya memisahkan padatannya itu menggunakan lemon, saya ngerasa lebih seger aja, lebih enak aja gitu. Daripada kalau pakai cuka, misalnya gitu. Iya. Kalau untuk rasa ya, menurut saya itu. Tapi kembali ke selera, kan kadang-kadang lidah saya seleranya beda dengan yang lain. Heeh. Untuk Neng Betty sendiri itu lebih sering pakai susu segar apa susu itu Neng, kemasan kalau Neng Betty sendirinya itu? Ah, tergantung sih, Mbak. Kalau saya bikin, eee, yang model kayak pasta, itu saya lebih seringnya sih saya pakai susu yang seger ya. Mhm. Memang lebih seringnya susu seger. Karena apa ya, lebih lebih simpel aja, lebih kebetulan saya juga kalau bikin-bikin itu seringnya weekend, di mana saya kalau weekend itu pasti ke pasar, jadi ngelewatin sekalian. Cuman ya itu tadi, kalau untuk yang susu segar biasanya saya bikinnya untuk yang kayak model kayak cream cheese, yang model-model kayak pasta, kayak kayak gitu. Atau yang itu tadi sih, yang dengan 2 liter susu menghasilkan sedikit. Nah, kemudian whey-nya itu, kan sudah terpisah nih antara padatan dan whey-nya yang cair. Whey-nya itu nanti pun bisa dimanfaatkan, jangan buru-buru dibuang. Jadi whey-nya itu bisa untuk bikin sup krim, segala macam kayak gitu. Bisa pakai Jadi untuk buat apa? heeh. Sup krim? Heeh, vitaminnya juga masih ada meskipun sudah diambil yang padat. Whey Mhm. cairnya itu tetap masih kita bisa manfaatkan seperti itu tadi, bikin sup bisa, atau malah saya bikin bikin sabun agak sebagai ganti, air destilasi. Jadi di situ masih ada kandungan susunya yang bagus untuk kulit, kayak gitu. Jadi tetap bermanfaat. Iya. Berarti Baik nggak ada yang yang segar dibuang ya maupun Neng ya? yang ini ya, baik yang segar maupun yang kemasan, sama-sama masih bisa whey-nya itu digunakan, jangan buru-buru dibuang, itu aja. Mhm. Oke, berarti nggak ada yang dibuang ya Neng, bermanfaat semua ya? Iya, manfaat semua. Malah teman saya, kebetulan saya ada teman itu dia punya rumah produksi susu alami. Mhm. Jadi dia kan punya produksi susu alami dan otomatis dia kan stok whey-nya kan banyak sekali. Bahkan ada yang dia bikin kerupuk katanya. Mmm. Jadi masih bisa bermanfaat, jadi jangan buru-buru dibuang. Minimal kalau mau buang, bisa buang untuk nyiramin tanaman, tapi dipastikan whey-nya sudah dingin, karena nutrisi dari susu itu kan masih ada kandungan kalsium dan sebagainya, itu bagus buat tanaman, Mhm. jadi nggak perlu dibuang. Iya. Berarti dibuangnya itu nunggu itu ya, apa namanya, dingin dulu gitu ya? Oke, kalau buat tanaman tunggu dingin, kalau nanti masih panas dibuang kan nanti malah mati tanamannya, Oh, bener, iya. buat nyiram. Mhm. Terus untuk berapa lama keju bertahan setelah dibuka? Berarti itu tergantung itunya ya, Neng? Tergantung ya, kalau saya setelah dibuka, alhamdulillah sekitar 1 mingguan itu masih enak. Setelah di ini ya. Jadi kalau saya bikin ini yang padat itu dari 1 liter susu kan hasilnya banyak itu. Biasanya saya potong kecil-kecil, kemudian setiap potongan itu saya wrap yang rapat, ya nanti kan yang diambil kan sedikit-sedikit. Iya. Nanti dari pernah pernah saya itu dari 1 potong itu sekitar semingguan itu masih bagus walaupun sudah saya buka wrap-nya. Jadi sering bolak-balik dibuka tutup. Mhm. Semingguan sih masih bagus. Dan biasanya kan, eee, kalau bikinin jajanan buat anak itu kan kadang suka diparutin. Walaupun soft itu masih masih bisa diparut sih.
Cuman Mmm, memang agak rapuh ya diparut, tapi masih bisa diparut. iya. Oke, kayaknya saya juga mau coba nih. Menarik banget ya, Neng, ya. Iya, Untuk saya juga apa namanya, pecinta keju sih, Neng, tapi oh belum iya, belum pernah itu bikin-bikin belum kayak coba. gitu, Neng. Ini Heeh. nanti kalau mau coba-coba bisa dengan porsi kecil dulu, misalnya hanya dengan 1/2 liter susu. Karena kan kalau 1 liter kan mungkin nanti bingung ngabisinnya gimana nih, nanti Mhm. keburu rusak atau gimana, mungkin kan dari ya 1/2 liter dulu aja. Nanti 1/2 liter itu pun bisa jadi banyak, jadi 750-an gram. Kan sama aja kalau kita beli di supermarket jadi 3 batang. Iya, iya. Perbandingannya banyak banget ya, Neng. Iya. Jauh banget ya, heeh. Iya, makanya kalau di supermarket itu yang keju-keju olahan, itu kan Mhm, dia coba mungkin nanti, bisa dilihat kalau teman-teman beli keju itu kan ada bahan-bahannya. mhm, Nah, biasanya ada yang komposisi cheddarnya, misalnya keju cheddar nih, heeh. komposisi cheddarnya sekian persen. Kemudian, patinya berapa, ininya berapa, berarti kan dia keju alaminya cuma sedikit. Kadang-kadang ada yang, tanpa keju alami gitu loh. Jadi hanya mengandalkan susu. Makanya kan saya mikir, kok dulu awal-awal ketika saya belum tahu, belum belajar mengenai perbedaan keju alami dan keju olahan, kok ini bisa mahal ya? Kok ini bisa murah ya? Oh, ternyata kalau keju alami itu benar-benar murni keju, benar-benar murni susu gitu loh. Sementara keju Mmm, olahan banyak campurannya, banyak banyak itu tadi padatannya seperti tepung-tepungan, ada maizena, garut, dan segala macamnya. Oh, jadi ini yang bikin murah. Pantesan kok yang jual masa iya sih satu kotak, ada yang 12.000, 13.000, mhm, jadi, ih murah kok beda sekali ya, saya beli keju di teman saya yang benar-benar keju cuman cuman sedikit itu bisa 50.000, 60.000, kok beda banget ya. Oh ternyata begini, oh ya pantes orang saya bikin dari 2 liter susu aja cuman jadi 200 gram, ya oh pantes iya kalau itu, mahal misalnya gitu. itu yang Kemudian tanpa keju ya tadi ya? Heeh. heeh, kemudian diperam pakai minimal 3 bulan. Oh ya pantes harganya segitu. Iya betul ya, Neng. Oke, aku tutup ya, Neng, ya. Oke, Udah, terima kasih. iya. Oke, luar biasa banget ya teman-teman dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman ya. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungi Instagram Betty Kusumawardani. Dan terima kasih banget nih untuk Neng Betty ya yang berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren banget nih, mantap sekali penjelasannya Neng Betty. Terima kasih juga untuk partisipasinya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman, kita masih ada satu sesi lagi ya di Telegram di jam 10 sampai jam 11 siang besok ya, Neng ya. Jadi jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, besok bisa disampaikan langsung di Telegram. Dan buat teman-teman nih yang lagi cari produk-produk pecah belah, yang aman, terpercaya, dan berkualitas, ayo selalu kunjungi dan ikuti ya marketplace kita yang ada di Shopee, di Tokopedia, di TikTok Shop, di Lazada, di Blibli, dan Bukalapak. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh ya teman-teman. Silakan kunjungi di www.subentik.shop ya. Dan selalu ikutin live streamingnya yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Terima kasih teman-teman semuanya, sehat dan cantik bersama Subianti. Oke Neng Betty, terima kasih Neng. Sama-sama, terima kasih teman-teman.